Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Geren Fata Virginola, NIM 34243068, Prodi Nautika. Di sini saya akan menjelaskan tentang peraturan pencegahan keburukan di laut, aturan 13, situasi penyusulan atau overtaking. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang P2TL aturan 13 situasi penyusulan atau overtaking dalam ilmu pelayaran. Di sini akan mengupas tentang peraturan pencegahan tabrakan di laut atau kita singkat dengan P2TL, khususnya aturan 13 yang secara spesifik mengatur tentang manuver penyusulan atau overtaking demi menjaga keselamatan pelayaran. Dalam aturan 13 ini sebetulnya banyak aturan-aturan lain yang menyangkut dalam aturan 13. Seperti contohnya aturan 6 juga termasuk, yaitu kecepatan aman dan lain sebagainya, dan akan kita bahas di lanjutan video ini. Dalam slide ini menjelaskan tentang definisi penyusulan menurut aturan 13. Menurut aturan 13, di sini kapal itu dianggap menyusul jika posisinya berada pada sudut lebih dari 22,5 derajat di belakang arah melintang kapal yang disusul. Di sini dalam sektor lampu buritan. Maksudnya, jika kapal kita mau menyusul kapal yang akan disusul, posisi kita dalam sektor lampu buritan, dalam artian kita di posisi belakang kapalnya. Dan pada malam hari, kapal yang menyusul hanya dapat melihat lampu buritan, bukan lampu sisi atau red green dari kapal yang disusul. Selanjutnya kita masuk ke prinsip utama pemanduan aturan 13. Di sini ada 3 pokok penjelasan utamanya. Yang pertama adalah menghindari bahaya, yang kedua isyarat komunikasi jelas, dan yang ketiga konsistensi kapal disusul. Maksudnya menghindari bahaya di sini saya terangkan adalah kapal penyusul harus memastikan manuver penyusulan tidak membahayakan kapal lain dan harus benar-benar bebas dari kapal yang disusul sebelum mengubah haluan. Dan yang kedua, kapal penyusul harus memberi isyarat suara atau cahaya yang jelas sesuai aturan yang mengkomunikasikan niatnya menyusul. Di sini yang maksud cahaya itu jika dalam kondisi malam. Lanjut, konsistensi kapal disusul. Kapal yang disusul tidak boleh mengubah arah atau kecepatan secara tiba-tiba yang dapat menghalangi penyusulan yang aman. Sekarang kita masuk ke bagian tindakan wajib kapal penyusul. Di sini maksudnya kapal kita. Kapal kita kan sedang mau menyusul. Jadi di sini kapal penyusul memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan manuver dilakukan tanpa risiko tabrakan. Ada 4 sektor di sini yang harus kita wajibkan sebagai penanggung jawab, kita sebagai penanggung jawab. Yang pertama kalkulasi kecepatan, yang kedua pengawasan navigasi, yang ketiga komunikasi isyarat, dan yang keempat jarak aman mutlak. Di sini sebenarnya mencakup aturan-aturan lain yang tercantum pada aturan 6, aturan 5, dan lain sebagainya tentang kecepatan, pengawasan navigasi, jarak aman mutlak, dan komunikasi isyarat. Dan terakhir adalah kesimpulan dan pesan penting. Kesimpulannya di sini ada pedoman wajib, kepatuhan dan komunikasi, pemanfaatan teknologi, dan yang paling penting adalah keselamatan adalah prioritas. Pentingnya penerapan aturan 13 dalam dinas jaga itu kita harus mementingkan tentang pengamatan, komunikasi, manuver aman, dan pencegahan. Penerapan aturan 13 secara ketat adalah kunci pencegahan tabrakan di laut, terutama di jalur pelayaran padat. Dalam dinas jaga atau watchkeeping, awak kapal harus selalu waspada dan melakukan pengamatan serta komunikasi secara akurat, sesuai contoh dari praktik terbaik pelayaran. Kesalahan dalam menilai posisi atau mengabaikan isyarat penyusulan dapat menyebabkan manuver berbahaya dan kerugian besar terhadap awak kapal dan muatan. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya jelaskan tentang peraturan pencegahan tuburukan di laut, aturan 13, situasi penyusulan atau overtaking. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak sampai di slide terakhir. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, welcome to TMAS 1201.
the only heavy lift and pipe lay vessel in Indonesia that has dynamic positioning or DP capabilities. Join me as we embark on a journey to explore the remarkable project